Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita melanjutkan pelatihan mandiri topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Masuki aktivitas mengevaluasi rancangan pembelajaran. Bapak, Ibu yang berbahagia. Selain melakukan refleksi pembelajaran peserta didik, ternyata pendidik juga dapat berefleksi dengan cara mengevaluasi rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah terlalu sulit atau terlalu mudah? Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Akhirnya selesai juga mengevaluasi asesmen peserta didik. Tapi kok ini hampir semua peserta didik belum mencapai indikator kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya? Apa yang harus saya lakukan? Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari bagaimana menyusun strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan refleksi peserta didik, kali ini kita akan mempelajari strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan refleksi tenaga pendidik. Sebelum menentukan strategi, pendidik perlu melakukan refleksi dari hasil capaian peserta didik. Beberapa contoh pertanyaan pematik yang dapat digunakan pendidik untuk berefleksi adalah: 1. Apakah penilaian yang saya gunakan benar-benar mencerminkan proses pembelajaran yang utuh? 2. Mengapa saya memilih topik ini untuk mencapai CP? 3. Strategi baru apa yang telah saya coba akhir-akhir ini yang mungkin bermanfaat bagi peserta didik? 4. Dengan cara apa saya memberikan pengalaman yang menantang peserta didik dalam proses belajar? 5. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan peserta didik kesulitan belajar? 6. Apakah ada peserta didik yang tidak mendapat manfaat dari kegiatan pembelajaran dalam kelas? Setelah melakukan refleksi, pendidik bisa mengumpulkan data-data yang objektif mengenai proses pendidik dalam rancang asesmen beserta kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal yang mungkin ditemukan setelah melakukan refleksi adalah: 1. Pendidik kurang mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik mengenai kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. 2. Asesmen yang dirancang mungkin kurang adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Padahal, seharusnya pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan uji. Pendidik yang telah menentukan kriteria ketercapaian perlu menyampaikannya pada peserta didik dengan komprehensif, sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Selain itu, praktik asesmen awal dan formatif yang maksimal akan membantu memahami kebutuhan peserta didik. Lalu, strategi apa yang bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dari refleksi tersebut? 1. Ibu dan Bapak guru dapat melihat kembali tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta proses pembelajaran. Jika diperlukan, Ibu dan Bapak bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Misalnya, pada saat mempelajari KPK dan FPB, peserta didik belum siap dalam konsep perkalian. Maka, Bapak atau Ibu bisa memasukkan tujuan pembelajaran mengenai konsep perkalian dalam ATP. 2. Selanjutnya, kita bisa melihat kembali proses dan instrumen asesmen yang digunakan, sehingga Ibu dan Bapak bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Misalnya, ketika semua peserta didik diminta membuat video sebagai proyek sumatif, sedangkan kemampuan dan sumber daya peserta didik belum mumpuni, Bapak dan Ibu bisa memberikan pilihan produk sumatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, namun tetap menantang. Ketiga, dengan melakukan diferensiasi sesuai dengan karakter peserta didik. Misalnya, bagi peserta didik yang kurang mampu, menengah, dan mahir bisa berupa diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Mari kita lihat kelanjutan kisah Pak Eka.
Wah, sepertinya setelah saya refleksikan, saya belum melakukan asesmen awal sebelum masuk ke dalam topik ini. Saya perlu berdiskusi dengan guru mereka sebelumnya untuk mendapatkan informasi dengan kemampuan murid di kelas ini. Oh, ternyata anak-anak belum siap untuk mengikuti konsep ini. Untungnya, dalam kurikulum Merdeka ini, saya bisa memodifikasi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sepertinya saya perlu menunda tujuan ini supaya saya bisa memantapkan konsep dasar terlebih dahulu. Selain itu, saya bisa memberikan pilihan kepada peserta didik mengenai bentuk asesmen yang bisa mereka pilih sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.